Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membahas tentang siapakah istri Kain dan apa namanya. Nah, jadi ini mungkin sudah umum buat kita, tetapi perlu kita bahas, kita pelajari ulang kembali. Secara umum, kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu dan kita mengakui bahwa istrinya Kain itu adalah anaknya Adam juga. Anaknya Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya itu saudara kandungnya. Itu adalah istrinya. Tetapi ada pandangan lain dari non-Kristen, bukan dari agama lain, tetapi Kristen-Kristen yang sesat berpandangan begini. Selain Adam dan Hawa, ada manusia yang diciptakan Tuhan. Mungkin itu jauh sebelum bumi dan langit diciptakan. Jadi penciptaan ini termasuk gagal, tetapi manusia-manusia itu tidak di bumi hanguskan. Jadi mereka masih tetap ada. Jadi dari keturunan mereka itulah Kain mendapatkan istrinya. Jadi ketika Allah mengusir Kain dari Taman Eden, dihalau ke sebelah timur, dan kemudian Kain berkata, kalau ada manusia yang menemui aku, dia akan membunuh aku. Jadi manusia yang dimaksudkan di situ menurut tafsiran ini adalah keturunan-keturunan manusia yang diciptakan Allah tetapi gagal. Nah, ini pandangan dari non-Kristen. Tetapi sebagai orang-orang percaya kita tahu dan kita yakin, kita pernah dengar pengajaran bahwa bagaimanapun juga istri Kain adalah saudara kandungnya sendiri. Itu yang sudah kita tahu bersama. Namun sebelumnya saya akan baca satu ayat firman Tuhan bagi kita berhubungan dengan istri Kain. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 demikian firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya Henokh menurut nama anaknya. Sebenarnya dari pembacaan kita ini ada banyak anak-anak yang dilahirkan oleh Kain. Bahkan Adam dan Hawa juga melahirkan banyak anak-anak. Namun hanya 2-3 yang disebut sebagai anak-anak Adam. Satu yang meninggal yang dibunuh oleh Kain sendiri bernama Habel. Habel ini meninggal dan belum memiliki keturunan. Tapi kemudian ada anak-anak Adam yang lain yang tidak disebutkan. Kita percaya dan kita akui hal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan lanjutan buat kita, apakah mengambil istri dari saudara kandung itu, bukankah hal itu dilarang oleh Tuhan melalui Taurat kepada Musa? Dan bukankah hal itu adalah praktek incest? Jadi mengawini saudara kandung sendiri. Memang secara umum firman Tuhan telah melarang sejak zaman Musa. Namun sebelumnya hal itu bisa terjadi dan diizinkan oleh Tuhan. Sebab tidak ada manusia lain. Dan memang hal itu harus terjadi supaya terjadi regenerasi. Supaya ada keturunan di antara manusia-manusia mulai dari Adam dan Hawa dan seterusnya kepada keturunan mereka sampai kepada kita pada masa kini. Jadi oleh karena itu incest pada zaman itu diperkenankan sampai di zaman Abraham. Barulah di zaman Musa incest itu dilarang menurut perkembangannya. Karena memang incest itu mengakibatkan penurunan gen yang drastis, yang luar biasa. Oleh sebab itu Allah melarang manusia melaksanakan incest sejak zaman Musa sampai pada hari ini. Nah, itulah jawaban dari kita yang bisa kita tahu bahwa Kain mendapatkan istri dari saudara kandungnya sendiri. Lalu siapa namanya? Nah, ini tidak ada di dalam Alkitab. Nama istri Kain dari luar Alkitab dipercaya namanya adalah Azura. Dan ada tradisi lain juga dari kitab-kitab yang bukan Alkitab, namanya adalah Safe. Jadi ada 2 nama yang berkembang yang sampai kepada kita saat ini di luar tulisan dari Alkitab, yaitu Azura dan Safe. Bersamaan dengan pembahasan istri Kain ini, saya mau ingatkan satu hal penting bagi kita untuk saat ini. Sekalipun Kain diizinkan untuk menikahi saudara kandungnya sendiri, tetapi hal itu tidak boleh terjadi untuk kita pada masa kini. Sebab sejak zaman Musa dan firman Tuhan senantiasa melarang kita untuk melaksanakan pernikahan sesama saudara atau di dalam satu keluarga besar. Tuhan melarang incest, dan secara ilmu kesehatan itu akan membuat penurunan kualitas generasi berikutnya. Itu
Itulah sebabnya insest sangat dilarang pada masa kini. Tapi kalau di zaman Adam itu sangat diizinkan karena kualitas gen mereka itu bagus dan ini juga kepentingan untuk melanjutkan keturunan. Biarlah hidup kita taat pada firman Tuhan, biarlah hidup kita terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.